Jadi kemarin saya tuh wakilin Ngebontang juga. Cuman dibagi-bagi timnya. Ngobrol santai, suka-suka. Ya, kali ini kita ada di segmen review ya, redaksi interview. Di depan saya ini udah ada Mbak, siapa namanya tadi? Mbak Siti Nur Suhada. Dia itu salah satu atlet di Bontang yang punya prestasi gemilang di PON 20 Papua. Kemarin dia bisa bawa ini 3 medali tuh, 4 sama yang dikalunginnya tuh. Itu Mas Mbak ya? Iya. Ini kalau boleh tahu dari cabang olahraga apa Mbak? Cabang olahraga kabadi. Kabadi itu ya? Di eksibisi masih. Maaf nih Mbak, jujur ya kalau dengar kata kabadi itu sebenarnya asing di telinga saya. Mungkin juga warga Bontang masih banyak yang kurang tahu gitu kabadi itu apa. Kemarin tuh pas dikasih tahu teman-teman, ini ada katanya atlet yang dapat emas di cabang olahraga kabadi. Terus saya share setelah di YouTube kan, kabadi. Sekilas tuh kayak main asing gitu nah Mbak. Ya main asing aja. Ya. Cuman lebih banyak peraturannya sih. Jadi kan dia mainnya per tim. Ha-ha. Jadi kemarin tuh ada main 4 nomor. Ada freestyle, best on 5, terus ada 7-4-5, sama ada best 3, best on 3. Itu maksudnya apa tuh Mbak? Kalau tadi best 5 ya. Best 5 itu yang ini, medali emas. Oh yang dapat medali emas itu Itu mainnya 5 lawan 5. 5 lawan 5. Cadangannya cuma 1. Terus kalau untuk yang 7-4-5 itu ada 7. 7 orang 7 satu orang, regu. main 7 Satu lawan grup. 7. 7 lawan 7 gitu. Cuman cadangannya ada 2. Jadi 9 total pemain. Cuman yang masuk di matras 7. Sedangkan yang best on 3 lawan 3, cadangannya 1. Perunggu juga kemarin. Terus yang satunya apa ya? Freestyle. Ada yang pokoknya main 7 lawan 7 juga, cadangannya cuma 1. Itu teknisnya tuh gimana sih Mbak? Kayak main asing kah atau ada teknis lain gitu? Dia gini mainnya, 1 lawan yang 5, misalnya kan main 5 lawan 5. Jadi 1 maju jadi sebagai reader namanya. Oh ada formasinya gitu Iya, ya. ada Kayak di bola itu kan ada striker, ada back, ada gelandang. Kabadi, raider, sama defense, ada center. Center itu yang di tengah. Siap. Terus sedangkan defense itu yang memegang lawan di samping kanan kirinya center. Kalau raider yang maju ke lawan. Kalau Mbaknya nih sebagai apa dia? Keduanya, saya raider dan defense. Nah raidernya ada aturannya nggak Mbak? Raider ada aturannya, jadi harus mengucapkan kabadi kalau maju ke depan ke lawan. Terus kan cara buat ngambil tuh harus ada taktiknya nih. Jadi misalnya kita ini harus betul-betul melihat keadaan, kalau jangan sampai kita ketangkap sama lawan. Kalau kita ketangkap, kita harus bisa lolos ke tempat kita gitu. Oh balik gitu. Balik ke tempat. Oh, jadi anunya tuh kayak lapangan ini ya? Lapangan bulu tangkis kayak gitu. Cuman pakai matras. Ada 2 bagian. Iya, ada 2 bagian gitu. di tengah-tengah. Jadi kalau keluar dari garis tengah, tangan kita sedikit aja masuk ke garis tengah, kita menang, dapat poin. Tapi waktunya dalam 30 detik. Oh gitu. Satu sesi itu berapa menit Mbak? 15 menit. 7 menit setengah untuk satu babaknya lagi 7,5 menit. Jadi ada 2 babak. Gantian tempat. Gantian ya, kayak bola juga ya? Iya. Seru nggak sih Mbak? Seru banget sih memang. Lebih serunya kalau kita di defense, karena kita reader yang dari lawan ke kita kan lebih greget ngambilnya. Itu kasar nggak permainannya tuh Mbak? Saya kan lihat di YouTube tuh ada yang sampai nendang kepala gitu. Kalau nendang nggak boleh, cuman lebih yang kayak kaki itu harus ngayun. Kalau nendang yang kekuatan nggak boleh. Jadi nyentuh kena kaki tapi harus ngayun. Ngayun tuh buat apa? Buat nyentuh ke badan mereka. Jadi kalau nilai itu, misalnya kita udah nyentuh sedikit, kita harus ngomong kabadi, nunjuk ke dia sampai wasit bilang poin kita ke kita, berarti kita keluar langsung. Oh itu masuk tempat. poin kalau Iya. nyentuh. Itu yang jadi poin. Jadi kita harus sentuh mereka harus nangkap kita. Tapi itu tugas reader kan? Iya, yang tugas maju ke reader. depan gitu kan? Keren. Itu yang dapat medali gini Mbak ya? Iya. Banyak. 4. Jadi 4 apa 4 namanya? nomor. 4 nomor.
satu cabang Emas. olahraga. Satu cabang olahraga. Jadi kemarin saya dengar juara 3 umum Mbak ya Juara 3 umum Kaltim. untuk kabadinya. Yang juara 1-2 siapa? Juara 1 itu dari Lampung, Heeh, juara umum 2-nya Bali, juara umum 3-nya Kaltim. Kaltim ya. Cuman memang yang ditakutin itu kan Bali dan Kaltim, karena memang Bali dan Kaltim yang memulai permainan Lebih dulu. kabadi ini tahun 2018. Oh baru ya, baru Iya, 2 tahun, 3 tahun 3 ya. tahunan. Kalau Mbak kok bisa milih olahraga ini? Kenapa nggak olahraga yang lain gitu? Sebelumnya saya atlet juga. Atlet apa? Saya sebagai atlet pencak silat udah dari SMP. Jadi, Kenal kabadi ini dari kenal mana? kabadi karena ada sosialisasi ke kampus saya. Kan Heeh, saya S1 Pendidikan Olahraga di di UMKT, Universitas Samarinda. Muhammadiyah Kalimantan Timur. Muhammadiyah ya. Iya. Nah, di situ ada sosialisasi dari Bali, wasit Bali ke Kaltim. Nah, tuan rumahnya UMKT, dan di situ saya diundang, kami satu kelas diundang untuk ikut sosialisasi. Dan di situ mungkin tertarik sama permainan ini. Jadi kayak ngikutin latihan. Awalnya kayak permainan anak kecil gitu nggak Iya, sih Mbak? lebih ke asinaga gitu sih memang. Iya, kalau di Sulawesi ya namanya asing kan. Asinaga. Itu Mbaknya mulai memang dari 2018 itu. Kalau Fokus saya di 2019 Masuk. karena kok sosialisasinya 2019, cuman kalau 2018 itu kenapa kabadi Kaltim ikut termasuk yang meresmikan di Indonesia, karena waktu itu pusat dari Bali ngundang Kaltim. Nah, yang berangkat buat SEA Games yang di Cina itu atlet-atlet gulat yang dimainkan untuk kabadi Kaltim pas di Bali. Nah, setelah itu 2019 dimulailah permainan kabadi ini di Kaltim. Ada dilaksanakan kemarin pertandingan kayak porprofnya gitu. Jadi kemarin saya tuh wakilin Ngebontang juga. Cuman dibagi-bagi timnya. Jadi yang lumayan sering latihan kayak saya, ada waktu tim saya juga. Rata-rata tim saya ini memang kemarin ikut Kejurnas Bali juga. Di 2019 akhir bulan 12 itu kami juara umum 3 juga Kaltim. Kami dapat 1 emas sama 1 perunggu. Cowoknya 1 emas, 1 perak. Ini yang mau nanya, yang apa namanya? Yang wakili Bontang untuk cabur kabadi itu ada berapa orang? Mbak sendiri atau yang lain juga? Yang lainnya dari kota mana tuh Mbak? Samarinda. Samarinda kebanyakan ya? Rata-rata Samarinda, yang aslinya kontak cuma saya. Sama Kubar 1. Kabar 1. Total pemain yang dibawa ke sana berapa sih Mbak? 12. Dan kebanyakan dari Samarinda ya. Iya. Tapi selain Mbak di cabang kabadi ini ada nggak atlet lain yang dapat medali dari Bontang? Cabang olahraga lain. Ada perunggu Apa itu? di taekwondo. Oh yang taekwondo. Main ya, tapi Mbak dapat emas sih. Ini pertama Mbak ya di Bontang. Iya. Dari Bontang. Kalau untuk emas pertama untuk Kaltim itu cabang olahraga apa Mbak? Sepatu roda. Sepatu roda. Oh. Mbak, maaf Mbak, ini kalau apa namanya? Nanya tentang pelatihannya untuk kabadi ini lebih difokuskan ke ke fisika atau ada skill-skill tertentunya gitu? Jadi keduanya kita latihan pagi dan sore kemarin. Cuman kita berangkat ini dadakan juga. Jadi yang karena eksebisi kan. Jadi yang betul-betul dikabarin itu hamin 12 hari. Jadi Sebelum tanding. iya. Sebelum tanding. Mbak berangkat tanggal berapa? Kita tanggal 2 September ya. Iya. Besoknya langsung tanding gitu. Jadi kita latihan baru pertengahan bulan September. Dikabarin Cuma berapa minggu dong latihannya gitu? seminggu deh. Karena kita harus yang belum vaksin harus vaksin kan. Jadi nyari vaksin lagi kayak gitu. Tapi difasilitasi sama pemerintah kan. Tapi sebelum ke latihan yang berat nggak latihannya Mbak yang seminggu itu? Berat karena pagi sore terus latihan fisik dan latihan di matras. Tapi sebelumnya udah kenal kabadi kan dari Udah, 2018. 2019. 2019 Mbaknya. Mbak kalau mau nanya sejarahnya olahraga ini
sebenarnya dari mana sih mbak? Dari kabadi ini dari permainan India. Jadi cabang ini memang dimainkan udah terkenal di India. Negara lain ikut juga, Cina, Vietnam. Sampai dipertandingkan di PON kan artinya kabadi ini salah satu olahraga yang diakui lah gitu kan. Iya. Tapi kok masih banyak yang belum tahu mbak, termasuk saya loh yang belum tahu Karena gitu. mungkin kurang sosialisasi dari pusat kali ya. Jadi yang betul-betul karena turunnya ke ibu kota Samarinda dulu. Jadi Samarinda dulu yang lebih tahu. Mm-mm. Mungkin nanti dari pusat sih lebih, nanti Porprov tahun depan kabadi ikut di Berau. Di Berau mbak ikut lagi dong. Insya Allah. Tapi kalau udah nikah nanti nggak ikut sudah. Tetap masih Masih. Mbak apa namanya, dari 2019 tuh memang mbak fokus di olahraga ini atau selingan-selingannya sekedar hobi atau gitu? Selingan sih, karena fokus ke utama itu silat. Mm-mm. Cuman kalau kabadi ini kayak selingan hobi juga, jadi kayaknya ada ikut 3 cabur, rugby juga ikut Rugby. Rugby itu yang gimana tuh? di lapangan outdoor. Oh iya iya tahu. Tapi fokus sekarang di Fokusnya ke kabadi. kabadi. Tapi olahraga yang lain tuh ditinggalin nggak atau Kalau masih rugby juga sih mungkin ditinggal sekedar dulu. hobi? Tapi berprestasi juga mbak Kemarin juara 2 di. di Kalimantan Timur. Oh, Main tim gitu. agak ngeri mbaknya nih ya. Dia pencak silat juga prestasi mbak banyak. Sampai nasional. Terakhir ke Jurnas. Memang mau jadi atlet mbak ya? Iya, memang cita-cita dari kecil, dari SMP. Sebenarnya dari SD, cuman dibolehin sama orang tua, SMP baru boleh ikut. Atlet, jadi atlet gitu. Saya lulusan ini sih Mas, SKOI, Sekolah Khusus Olahragawan Internasional di Samarinda. Oh SMA-nya di gitu. situ. Makanya minatnya tumbuh dari situ mbak ya. Iya. Oh. Enggak ini mbak ya, kalau sepengetahuan saya kan perempuan sekarang tuh mungkin lebih suka jadi ini ya, jadi honorer gitu atau PNS. Nggak ada keinginan nyari profesi lain gitu. Ada sih Mas, cuma kan saya sekarang S1 pendidikan kan, olahraga. Jadi lebih banyak sih kegiatan saya. Saya juga di organisasi Kapasisbon. Saya di Asrama Putri 1. Kalau Kapasisbon banyak teman saya mbak, teman udah pada lulus semua. Ya jadi apa namanya, secara ini mbak finansial gitu, kalau kita bilang atlet itu kan kadang anak-anak yang kecil nih, kalau kita tanya cita-citanya apa gitu, pasti jawabnya polisi, tentara, dokter gitu. Jarang ada yang bercita-cita jadi atlet mbak. Mungkin kalau atlet itu tumbuhnya memang lebih ke hobi dulu, baru kalau memang diminatin sampai ingin bercita-cita tuh bisa jadi atlet kayak gitu. Kalau dari saya seperti itu. Dulu hobi aja sih, ikut pencak silat, lama-kelamaan malah ternyata lebih tingkat gitu. Tapi mbak tahu nggak kalau di kabadi ini bisa dapat prestasi gitu? Enggak sampai segitu, cuman lebih nggak tahu sih kenapa pelatih langsung milih kita gitu pas di tim. Jadi awalnya cuma main-main gitu. Cuman ikut sosialisasi doang. Mbak pertama ikut pertandingan yang gini mbak ya, yang kayak Kabadi. PON ini untuk kabadi itu tahun berapa mbak? Di Kejurnas Bali di tahun 2019 akhir. Oh itu juara berapa di sana? Itu juara 1 sama juara 3 yang tim putri. Memang ini ya keren ya. Mungkin ini mbak apa namanya, kalau kabadi ini kan bisa dibilang di Bontang masih belum cukup terkenal gitu. Nah untuk selanjutnya nih mbak gimana, mau ngerangkul ke calon-calon atlet baru gitu atau gimana? Sebenarnya boleh kalau ada memang tempat nanti untuk dari pemerintah buat kabadi ini. Jadi insya Allah dari pusat kabadi di Samarinda
memang akan sosialisasi ke seluruh daerah di Kalimantan Timur untuk diadakannya Porprov kan. Jadi pasti akan ada dicarikan atlet. Tiap kota ya? Iya, tiap Pasti ya. Kalau di Bontang sendiri udah memang ada kan Mbak kabadinya itu? Belum ada sih, cuman kemarin ngisi yang dari Bontang diisi. Jadi yang kemarin disosialisasi di UMKT itu kan ada dari IKIP, dari Unmul, dari UMKT yang anak olahraganya disatukan. Ada dari klub-klub basket, terus nanti baru dibagi yang Bontang, Kubars, Putim kayak gitu. Oh, di Bontang belum ada belum? Belum ada. Jadi Mbak kalau main ke Samarinda gitu? Iya, karena saya sekarang juga kan lagi kuliah di Samarinda. Oh, Jadi dia masih di asrama juga. Mbak kelahiran tahun berapa sih? 2000. Oh, masih muda ternyata. Iya. Saya kira udah ini Mbak, udah kelahiran kayak 96 gitu. Enggak, ini 2000. Terus kuliah gimana Mbak? Harusnya tahun depan selesai dong. Iya, harusnya tahun depan selesai. Insya Allah lagi skripsi juga. Amin, mudah cepat kelar Mbak. Ya. Nah Mbak, ini Mbak tadi belum terjawab tuh masalah finansial di atlet tuh menggiurkan nggak? Kalau mau dibilang menggiurkan, ada beberapa di menggiurkan seperti di Porprov, PON. Kalau yang kayak kejurnas ya tergantung. Kalau ada dari yang ngadakan acara ini mau ngasih hadiah, biasanya ada. Cuman kalau rata-rata kejurnas tuh nggak ada hadiahnya. Jadi lebih ke medali sama sertifikat. Jadi yang dicari ini lebih ke sertifikat sih Mas. Itu untuk penunjang untuk ini ya Penunjang karir untuk, selanjutnya karir gitu ya. selanjutnya. Jadi kayak misalnya atlet-atlet lain tuh yang mau kuliah kan ada misalnya beasiswa prestasi kayak gitu. Mm-mm. Oh itu bisa dipakai Jadi Mbak? saya beasiswa prestasi juga di UMKT. Oh pakai itu, pakai sertifikat pencaksilat ya? Pencaksilat. Siap. Tapi ini kan kalau atlet itu kan penghasilannya nggak bulanan Mbak ya? Jadi setiap kejuaraan baru dapat bonus gitu. Jadi kalau nggak juara nggak dapat. Iya Mas, nggak dapat. Tapi itu ya dapatnya paling uang saku kayak gitu. Tapi untuk selanjutnya nih Mbak bakal mau fokus ke di atlet atau nyari profesi lain gitu? Fokus ke atlet juga, keduanya sih mau dibalance kan. Yakin? Insya Allah ya. Emang sih kalau jiwa muda tuh idealisnya masih belum bisa diruntuhkan Mbak. Nanti mungkin kalau sudah berumur Iya. pasti bakal milih salah satu yang jalannya gitu. Cuman atlet paling nanti berhenti di kalau udah mungkin sudah di atas 25, 24. Gak ada niat mau jadi pelatih Mbak? Itu ada niat untuk jadi Pak. Sekarang saya juga ngelatih pencaksilat di Pencaksilat ya? Samarinda. Nah kan tadi Mbak bilang ada tiga cabang olahraga nih yang Mbak fokuskan nih dan semuanya udah dapat prestasi semua gitu. Iya. Kalau disuruh milih di antara tiga itu Mbak pilih olahraga yang mana? Masih bimbang sih, cuman lebih karena saya adalah atlet pencaksilat, ya mau gak mau nanti saya tetap mungkin lebih di silat. Cuman kalau kabadi ini juga menggiurkan karena kan mainnya nomor, cuman ya dilihat lagi nanti ke depannya. Oh kabadi ini nggak satu aja ya kayak bola gitu satu. Iya. Kalau Ini kabadi mainnya kan per ada nomor. main per nomor, kayak renang gitu. Siap. Saya kira ini Mbak kemarin kok bisa dapat empat medali padahal cuma satu cabang olahraga. Ternyata per Ada nomor nomornya. gitu ya. Mbak ini yang dapat perak ini kalah perunggu dari mana? Kalah dari siapa? Oh, ini ada dari Lampung, Jateng sama Bali. Itu hitungnya gimana sih Mbak kalau kabadi itu skor atau? Dia main skor, jadi setiap nomor misalnya best 3 nih, kita main lawan dulu semua, nanti ditotalkan poin, ditotalkan. Oh ada wasitnya juga Ada gitu. wasit juri, poinnya terpampang kok kelihatan. Kayak poin bola gitu kan Mbak? Iya, Biasa paling banyak tuh poinnya berapa? kalau satu kali main sampai babak habis, dua babak itu 30-an, kadang 20-an, di atas 20 sih rata-rata. 24, 32, 33. Lebih kayak futsal ya. Iya. Ini Mbak apa namanya? Mungkin nanti ada nggak niatan Mbak nih untuk nyari gitu di Bontang untuk biar
maksudnya kalau misalkan difasilitasi dari pemerintah, Mbak siap nggak buat ngajari anak-anak kah atau apa? Insya Allah gitu? sih ya, kalau memang difasilitasi sama pemerintah. Siap jadi pelatih gitu ya? Insya Allah kalau memang betul-betul difasilitasi. Bangga nggak sih Mbak dapat medali emas tuh? Pasti bangga lah Mas. Waktu di sana kemarin ada nggak orang Kaltim yang nonton atau ada keluarga yang datang? Gak ada. Nggak ada. Karena memang dadakan juga yang gak ada juga keluarga di Papua. Berapa hari Mbak? 4 hari di Papua. Kita tuh berangkat betulan H-1, orang sudah tanding, kita baru datang Ah, di hari terus? itu juga. Jadi kami untungnya dari panitia memberikan space waktu untuk Kaltim mainnya nanti setelah pembukaan. Oh, Jadi kita nggak ikut pembukaan, jadi langsung datang itu dari turun dari di bandara itu langsung ke tempat pertandingan, nggak ada naruh koper, langsung ganti baju. langsung main Langsung main ketemu Papua tuan rumah, dan menang di situ. Mau nggak mau, padahal udah pusing kan di pesawat 5 jam. mental Mbak ya? Iya mau nggak mau mental karena Kaltim kan sudah punya nama juga kemarin. Hmm. Jadi besoknya main lagi gitu Besoknya sampai main lagi 4 hari sampai berturut-turut. 4 hari. Habis itu langsung balik. Terus langsung balik ke Makassar. Makassar dulu kan transit semalam baru ke Kaltim. Jadi Mbak balik tanggal berapa kemarin? Nyampe hari Jumat kemarin. Baru ya? Baru beberapa hari yang lalu. Terus orang tuanya Mbak lihat Mbak bawa medali gitu. Bangga pasti. Tapi udah tahu duluan kan? Udah tahu kan nelpon. Selalu nelpon kalau habis tanding juga. Nah gitu ya. Mbak berapa saudara Mbak? 5, 5. Anak bungsu, anak kedua. anak kedua. Yang lain kakaknya ada Basic yang kan. pernah atlet kah atau gimana? Kakak saya pernah sih ikut tarung derajat, cuman pas di SMA aja, setelah itu kuliah tidak ikut lagi. Jadi di keluarga Mbak itu cuma Mbak aja yang aktif betul, di olahraga ya? Itu minatnya nular dari mana Mbak? Orang tua nggak ada? Gak ada memang, cuman kayak dari pribadi sendiri minat ke olahraga. Kayak pengen ikut silat memang kayak gitu. Jadi pas kata bapak bilang disuruh ikut di SMP aja, nanti kalau ada di eskulnya. Mm-mm. Jadi pas itu ikut eskul tapak suci. Saya nggak pernah ikut silat Mbak, nggak, jadi nggak tahu. Iya. Kita silat perguruannya banyak. Silat tuh banyak juga perguruannya. Iya. Kayak ada saya dengar tuh kayak Kerasakti gitu. Gitu-gitu. Ada PSHT, tapak suci. Itu yang membedakan metodenya ke apanya itu? Lebih ke ini sih. Cara jurus-jurusnya di masing-masing perguruan. Sama tenaga kalau- dalamnya gitu. Iya, mungkin tapi kalau langsung dijadikan satu nanti dikatakan IPSI, Ikatan Pencak Silat Indonesia. Oh dari situ yang diambil atlet-atletnya gitu Iya. Mbak ya untuk tanding IPSI-nya. nasional ya. Tapi ini Mbak yang kabadi ini harapannya Mbak gimana tuh? Harapannya Mau lebih banyak kah nanti atau gimana? ya harapannya pasti lebih banyak karena lebih banyak ke ini seluruh daerah di Kalimantan Timur. Oh insya belum Allah bisa. menyeluruh ya? Belum menyeluruh, cuma baru kayak Kukar, Bontang itu nggak tahu belum ada kah atau sudah ada sih sebenarnya, cuman belum disosialisasikan. Harusnya saya dongin nanya ke Mbak udah ada atau belum? Oh, ya apa deh mas. Kubar, Samarinda pasti, Balikpapan belum. Belum ya. Jadi tapi nanti kalau udah rame yang main berarti saingannya Mbak makin baik dong. Iya, makanya harus perlu latihan. Tapi dapat bonus berapa Mbak dari dapat medali ini? Kalau eksebisi ini belum tahu, cuman katanya memang bakal ada, tapi nggak tahu berapa. Dari Kemarin gubernur seperti oh dari provinsi ya. dari provinsi. Kalau Di dari Bontang nggak ada belum Mbak ya. Belum tahu. Tapi bagusnya dapat sih Mbak ya. Soalnya kan Mbak dari Bontang emas ya pertama kan. Iya. Dari Bontang masa nggak dikasih. Ini buat Pak Wali Kota. Coba tahu nonton kan Pak Basri. Kasihlah uang-uang sangu buat mbaknya ini. Nggak Mbak bercanda. Jadi ini Mbak ya.
Nanti kalau misalkan ada orang Bontang nih yang tertarik mau ikut kabadi, Mbak bawa ke Samarinda atau gimana? Di sini kalau mau latihan di sini juga bisa. Belum ada lapangannya, Mbak. Di Samarinda ada lapangannya. Belum ada juga, cuman latihannya itu di matras gulat. Jadi nggak dipakai di Sempaja. Jarang dipakai, jadi kita pakai di situ masih. Terus Latihan fisiknya ya kan jogging kayak gitu. oh, Lebih ke fisik juga kan. Mainnya pakai waktu. Sama Maksudnya? kekuatan. jadi sekali misalkan raider nyerangnya ada waktunya Ada berapa waktu gitu? 30 detik tadi. Oh, 30 detik. Lewat dari itu kalah. Lewat dari itu harus kembali. Ganti orang. Ganti lagi tim lawan yang ke kita. Oh. Leadernya tim lawan. Bener ya, kayak main asin ya. Tapi di daerah Jakarta tuh belum merambah juga, Mbak ya, kabadi ini. Belum. Jadi baru memang Bali dan Kaltim sih orang pertama yang meresmikan di Indonesia. Mm-mm. Dan diikutin kemarin ada Lampung, Jateng, Jatim, Palu, Papua, Sulawesi Selatan, Kalimantan Utara juga ada ikut kemarin. Tapi kemarin tuh semua provinsi Nggak semuanya, Nggak cuman semua karena ikut kan kabadi. masih mau diresmikan dulu buat PON yang akan datang di Medan katanya. tahun berapa itu? PON selanjutnya 21 di tahun 2024 kayak. 4 tahun sekali kan. Iya. Mudahan dapat emas lagi, Mbak ya. Amin. Semoga aja. Kan Porprov dulu. Heeh. Di Porprov menang baru jadi tim Baru maju ke PON. Iya. Tapi kalau di kabadi tuh, Mbak, yang paling muda kah atau seumuran semua gitu? Yang paling muda itu 2001. Yang paling tua paling 98, 96. Oh, memang anak-anak muda yang main Iya, ya. rata-rata anak. Yang Ya. anak-anak mahasiswa kan yang diambil kemarin. Kalau laki-lakinya ada juga, Mbak, kemarin? Laki-lakinya ada. Nggak dapat. Dapat 1 emas, 1 perunggu. Oh, 1 emas 1 perunggu juga ya. Kalau 1 emasnya itu di bestri. Kalau laki-laki. Kalahnya sama Bali juga. Bali. Bali memang dari sana ya. dari sana ininya kan ya, awalannya. pertamanya. Jadi adaptasi dari India tadi ya. Iya. Heeh. Tapi kalau saya lihat di internet permainan ini memang udah lama, Mbak ya. Udah lama di India kalau mau dibilang. Cuman baru masuk ke Indonesia tahun 2008. Dan kalau difokuskan kayaknya menarik, Mbak. Soalnya pertama persaingannya masih minim. Ya nggak sih? Iya betul. Heeh. Cuman karena mungkin sudah eksibisi kan, kemungkinan besar banyak yang tertarik. Karena kemarin ada yang nelpon saya juga, maksudnya menanyakin kabadi ini kapan ada pertandingan lagi kayak Oh gitu. mau ngisi-ngisi. Bisa nggak sih, Mbak, dibuat mini turnamen untuk menjaring kayak bakat-bakat gitu, anak-anak kecil gitu? Bisa sih Mas kalau memang nanti memang sudah disosialisasikan ke Bontang juga. Kapan tuh, Mbak? Kan Mbak juga kan yang bakal sosialisasikan. Nanti saya tanya pusat tuh, pusat Samarinda. Oh, di sana pengurusnya. Iya, Memang pengurus. udah ada anunya juga, Sudah ada dari Samarinda. manajemennya gitu ya. Keren. Terus target selanjutnya, Mbak, nanti setelah lulus mau langsung cari kerjaan kah atau masih main di atlet gitu? Kalau saya masih mau di atlet dulu karena kan Porprov tahun 2022 di akhir tahun Akhir tahun 2022. 11 katanya. Ini, Mbak, apa namanya? Mau nanya kesananya aja sih waktu main di sana kan. Kenapa? Di waktu di PON gitu. Kan pas dapat emas tuh bangga lah ya. Iya. Yang pertama Mbak ingat apa? Ya kita harus bersyukur sama Allah juga karena kan kayak apa ya, misalnya karena di situ kita lagi betul-betul final yang betul-betul terakhir terus yang kayak hampir dicurangin jadi Curangnya. jadi Lampung itu kan memang banyak kan mereka, jadi yang kayak kita takut dicurangin, jadi yang betul-betul mainnya harus fight banget di situ. Jadi itu kuras tenaga habis gitu. Iya, di situ terakhir poin terakhir 15-7. Pas
Habis dapat medali itu yang pertama Mbak telepon siapa? Pacar kah atau orang tua kah? Orang tua. Kalau pacar belum saya telepon malah. Oh iya. Tahunya dari besoknya atau kapan? Hari itu juga cuman lebih orang tua sama kakak. Siap. Terus respon orang tua gimana Mbak? Nangis nggak? Enggak sih, cuman yang kayak bangga mungkin. Karena pertama saya berangkat ke Papua itu udah takut, katanya kan namanya Papua agak-agak Mindset ya. mindsetnya lebih takut. Jadi aku bilang jangan takut, orang sama-sama berangkatnya, nggak sendiri. Mbak ada bekal-bekal khusus nih Mbak, maksudnya sampai bisa raih emas gitu? Kalau khusus mungkin lebih, kalau saya pribadi lebih ke, kan kita main tim nih, jadi betul-betul harus solid, yang kayak apa-apa harus kabarin teman-teman yang betul-betul main, jangan sampai ada yang salah satu nggak tahu kayak gitu. Oh lebih ke ini Mbak ya, kekompakan ya. Kekompakan. Tapi ini kan Mbak main 4 hari berturut-turut ya, itu enggak terkuras habis gitu nanya. Jadi memang kan pasti terkuras, cuman lebih habis selesai tanding langsung balik ke penginapan, langsung istirahat, kasih vitamin juga. Oh enggak ada doping gitu? Nggak ada, nggak pakai kayak gitu. Apa namanya tuh, vitamin obat-obat gitu? Kalau vitamin ada, cuman kalau yang kayak obat buat membalikan ini nggak ada. Vitamin yang nggak boleh juga kan Nggak Mbak? boleh. Mbak tapi kalau saya lihat ini kan di pengalaman lama waktu masih di Sulawesi itu, kadang kalau tarkam tuh Mbak, pertandingan antar kampung gitu, banyak yang biasa pakai kayak ilmu-ilmu mistis gitu. Di sana ada nggak Mbak? Nggak ada sih, nggak tahu juga main kayak gitu. Kalau main bola gitu kan pasti ada yang bawa dukun apa, Nggak ada sih, rata-rata mainnya baik. ngandelin tim sama diri sendiri. Rata-rata kan kabadi ini yang ngambil atlet dari Lampung tuh juga campuran, kayak misalnya ada atlet silat, judo, muay thai kayak gitu. Mbak, ini konsekuensinya dari kabadi itu bisa cedera apa aja Mbak? Lutut bisa, semua badan bisa, karena kan main tangkapan. Jadi banyak jatuh-jatuhnya gitu. Iya, kemarin saya di kepala pas di final terakhir. Berdarah. Enggak, ini terbentur, jadi yang nggak bisa lihat apa-apa kan. Habis itu disuruh tenangin dulu, tapi saya nggak mau keluar dari matras, soalnya kalau keluar nanti tim saya kalah, nggak mau. Oh gitu. Jadi saya fokuskan dulu baru saya main. Tapi sempet kayak buram gitu. Buram sampai yang kunang-kunang gitu. Berapa menit tuh? 5 menitan, ada videonya nanti. Oh iya, nanti mungkin bisa dikirim Mbak. Iya. Ini apa namanya, kalau misalkan pemain diam gitu nggak apa-apa Maksudnya kan Mbak, diam tuh 5 menitan ya, maksudnya kan tanya, posisi- malah wasitnya yang nyuruh tenangin dulu, kalau memang mau sudah siap main lagi baru kita mulai pertandingan. kan Saya mau ganti-gantian nangkap juga kan soalnya. Mbak. Oh, Mbak yang pas itu defend ya? Iya, defend, jadi mau nangkap waktu itu, pas nangkap dibanting sama lawan, dilempar keluar. Kan orangnya sendiri Mbak pas menangkap tuh. Yang nangkap saya yang nangkap cuma sendiri juga sama dia. Oh gitu. Teman saya pada diam. Itu terbenturnya di bagian sini kah atau Depan. langsung jatuh gitu? Iya, saya nangkap meluk gitu, jadi ininya terbelanting ke depan, Pingsan? Nggak sempat pingsan. langsung berdiri. Tapi Mbak pernah pingsan nggak sih? Enggak, alhamdulillah. Alhamdulillah nggak pernah pingsan. Ya kalau ditanya pengalaman pingsan saja nggak tahu, soalnya belum pernah pingsan. Nggak tahu pernah rasanya juga. gimana. Kalau kunang-kunang juga baru ini sih, maksudnya yang kayak gitu. Oh, semenjak aktif di olahraga baru ini. Tapi nggak pernah cedera Mbaknya? Kalau cedera paling ankle, tapi kan bisa di pemulihan. Tapi kan kambuh-kambuhan tuh Mbak kalau ankle tuh. Iya, jadi tapi nggak apa-apa. Tapi waktu kemarin nggak ada kendala ya? Alhamdulillah nggak ada. Cuma itu aja ya. Terus kesan-kesan yang paling diingat Mbak lah selama di PON Papua ini apa Mbak? Kesannya ya karena mungkin datang langsung tanding yang kayak gitu, yang baik banget, yang betul-betul harus bawa medali gitu, nah pulang jangan sampai kita kosongan dari Kaltim. Oh. Apalagi Kaltim udah punya nama kayak gitu.
Jadi sebelum berangkat tuh memang dipesan ya lu harus juara gitu. Enggak, cuman yang kayak harus kalau dari pribadi masing-masing kita satu tim Oh, motivasi motivasi gitu ya. bareng-bareng tuh kita harus menang kayak gitu. Heeh. Maksudnya adalah yang kita bawa ke kaltim yang sampai Siap, kosongan. siap. Dan akhirnya Dan akhirnya dapatnya alhamdulillah 4. itu nangis bareng-bareng jadi yang kayak wow alhamdulillah banget gitu. Pas sudah selesai itu Pasti masih di matras nangis karena kan lihat poin poin kita alhamdulillah menang selisih berapa sih mbak pas di final? 6. Selisih 6 poin. Itu masih bisa nggak dikejar Nggak kira-kira? bisa sudah karena kan ikutin waktu. Oh, Waktunya waktunya kan 15 anu. menit. Siap. Keren mbak ya. Alhamdulillah. Sebelum pernah sih ikut kejuaraan kayak gitu. Maksudnya euforianya tuh, semangatnya yang ada tuh kayak gimana gitu rasanya. Tapi yang penting sih mental ya, karena apalagi mbaknya main di Papua. Pertama tuh pastilah stigma ketakutan. Iya. Ya di otak kita nih kan dari dulu udah dikenal Papua Stigmanya tuh Papua tuh ada. mistis, terus primitif, ya enggak sih? Iya betul. Tapi pas sampai sana gimana mbak? Papua tuh keren nggak? Keren, mau dibilang keren cuman emang yang orangnya seperti itu cuman baik kok kalau kita mau ngajak ngobrol. Mm-mm. Cuman memang agak omongannya itu agak keras, lebih keras dari kita kayak gitu. Ya orang-orang daerah timur Sulawesi sana tuh gitu memang mbak Agak keras. Hah? Saya juga orang Mbaknya Sulawesi. Bugis kan? Bugis. Sulawesi mana? Sulawesi Selatan, Di Bone. tetangga berarti. Dari mana mas? Saya juga di Bone bapak, mama di Bulukumba. Tapi saya lahir di Bulukumba. Tapi mbaknya nanti nggak ada mau balik asli sana kan mbak atau lahir di Bontang? Lahir di Bontang. Oh kirain asli Sulawesi. Bapak yang sama mak di asli Sulawesi. Siapa tahu mau ngembangin kabadi di Sulawesi kan? Sulawesi kemarin juara berapa mbak? Sulawesi Selatan. Juara 1 juga ya, tapi yang berangkat cuman putra. Putrinya nggak ada. Berarti di sana masih minim ya mbak minatnya? Iya. Tapi kalau kabadi di Sulsel sudah ada. Sudah ada. Putrinya juga udah ada. Cuman mungkin karena dana kali nggak berangkat. Oh. Kan eksebisi. Atau baru mungkin dadakan. ini ya, mereka lebih fokus ke cabang olahraga yang lain. Saja. Kaltim total berapa ikut mbak cabang olahraga? Banyak sih mas. Nggak tahu berapa. Cuman kalau rata-rata kan 300-an berangkat. 300 300-an atlet. atlet. Sekarang Bola tuh Kaltim berangkat. kalau nggak salah posisi 9 ya? Iya kan? 9 Iya. ya? Mas udah tadi 2 emas dari layar, 1 emas kemarin dari Anggar. Siap. Nah, mbak ini terakhir mbak mungkin apa namanya pesan mbak buat anak-anak yang belum tahu kabadi ini, siapa tahu mau diarahkan lah minatnya. Kalau jadi atlet tuh nggak ini loh, maksudnya nggak jadi stigma di masyarakat kalau lu tuh nggak nggak mungkin dipandang remeh kalau jadi atlet gitu. Mungkin karena stigmanya orang rata-rata kayak gitu kan. Kalau dari saya mungkin anak-anak muda di Bontang ataupun atlet-atlet yang mau jadi dari kecil mungkin bisa latihan, berusaha, apapun hobi yang akan diminatin diikutin aja terus sampai ada usaha dari diri sendiri. Jangan lupa berdoa juga karena kan itu juga salah satu yang akan memproses buat kita sampai ke tingkat yang akan kita mau. Kunci utamanya mbak ya. Tapi lebih ke ini sih mbak, maksudnya proses gitu. Prosesnya lebih yang kalau disuruh sama pelatih ikut aja gitu, gak usah Nurut sampai aja. membantah. Karena kan pelatih tahu apa yang akan dilatih buat anak-anaknya, gak mungkin salah. Tapi asik nggak sih mbak kalau hobi itu dijadikan pekerjaan gitu? Asik sih mas, soalnya sekarang saya seperti itu. Mbaknya kan gitu kan, dari hobi terus Hobi, terus ke fokus ke atlet. pelatih, terus tiba-tiba dipanggil jadi pelatih kayak gitu. Siap. Dan mudah-mudahan di Bontang secepatnya mbak ya. Amin. Ada apa namanya, Ada sosialisasi, sosialisasinya, terus ada fasilitas buat fasilitas buat ngebibit Iya, juga ya cabang kan olahraga baru ini. atlet. Apalagi kan
potensi mbak ya ini. Potensi banget atlet. karena belum ada betul-betul atlet yang minat dari sini. Karena kan rata-rata atlet dari diambil gitu. Kayak saya atlet dari silat, terus ada yang dari judo diambil. Oh gitu. Tapi kalau mau ngebibit nih mbak itu dari jenjang SD kah, SMP kah, atau dari mana tuh? SMP bisa sampai ke atas SMP. Dari SMP ya memang ya harus dibibit dari situ Bibit ya. dari SMP. Siap. Mudah-mudahan segeralah Amin. dan mbak jadi pengurusnya. Amin, makasih. Mungkin ada pesan-pesan mbak buat ini atlet-atlet yang gagal dapat medali gitu. Oh, jangan berkecil hati, intinya kan semua ada porsinya masing-masing. Allah sudah atur gimana kita dapat medali, atau perjuangan kita belum sampai sini aja berarti masih bisa di event yang lainnya. Lebih banyak latihan lagi gitu Iya. mbak ya. Kalau latihannya kurang berarti harus ditambah lagi. Siap. Kini itu aja mbak. Terima kasih banyak. kasih banyak Sebelumnya juga, selamat. Terima Udah kasih dapat emas sama 3 perunggu. Alhamdulillah. Terima kasih Jarang banyak di juga Bontang, udah Mbak. diundang ke sini. Ya, saya terima kasih banyak. Ngobrol santai, suka-suka.